Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Selamat bergabung kembali teman-teman. Setelah absen selama 2 hari, saya kembali hadir untuk memberikan analisa dari 2 pertandingan English Premier League. Yang pertama adalah pertandingan London Derby antara Arsenal versus Fulham yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor 2-1. Dan pertandingan kedua tentu saja antara Nottingham Forest versus Manchester United yang berakhir untuk kemenangan Nottingham Forest dengan skor 1-0. Jujur teman-teman, saya tidak menyangka bahwa MU akan kembali mengalami kekalahan. Karena dalam beberapa pertandingan sebelumnya, MU juga sempat tidak terkalahkan dan juga sudah mulai konsisten mencetak gol. Dan memang seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwa Nottingham Forest saat ini berada di zona papan atas, tepatnya berada di peringkat nomor 3, dan selisih poin mereka dengan Arsenal tidak jauh juga, hanya 4 poin. Tapi ya, Nottingham Forest kan sebetulnya dari segi materi pemain ya kalah dari Manchester United ya. Dan juga sebetulnya MU dalam beberapa pertandingan terakhir itu bermain attacking football, artinya memakai strategi menyerang ya. Maka itu mereka juga bisa mendapatkan hasil-hasil akhir yang positif. Tapi ternyata MU kembali kalah. Dan menurut hemat saya, MU kalah bukan karena bermain buruk. Justru MU bermain sangat baik. Tapi MU kalah karena para pemain mereka tidak bisa bermain dengan ketenangan yang diperlukan. Artinya jika teman-teman nonton pertandingan dini hari tadi, maka teman-teman bisa perhatikan bahwa para pemain MU terlalu cepat mengambil keputusan untuk melepaskan shooting atau memberikan passing. Padahal mereka masih punya ruang dan waktu untuk mengambil keputusan secara tepat. Jadi decision making memang adalah hal yang sangat penting pada saat sebuah tim itu bermain sepak bola menyerang. Sedangkan bagi Arsenal dengan kemenangan atas Fulham berarti ya mereka memang tetap mengejar Liverpool, walaupun menurut saya ya Liverpool lah yang akan menjadi juara ya musim ini, karena Arsenal juga banyak kehilangan poin dalam beberapa pertandingan sebelumnya, sehingga memang mereka ketinggalan jauh dari Liverpool ya. Untuk saat ini selisih poinnya kalau nggak salah 9 poin, dan Liverpool nanti jika menang lawan Everton maka mereka akan semakin jauh dari Arsenal. Jadi feeling saya Liverpool yang akan menjadi juara. Tapi yang paling penting Arsenal masih bisa berada di top 4 zone ya, karena mereka tentu ingin bermain di Liga Champions lagi musim depan. Dan mereka juga harus berhati-hati ya, karena sekarang Nottingham Forest juga tidak jauh dengan mereka, dan masih ada Chelsea dan juga tentunya Manchester City. Artinya ya Arsenal harus bisa stabil performanya seperti yang mereka tunjukkan di pertandingan dini hari tadi. Dan bagi saya permainan Arsenal dini hari tadi adalah permainan yang sangat dinamis. Walaupun kita tahu lah ya, Arsenal sempat kehilangan Bukayo Saka, Kai Havertz, dan juga beberapa pemain lainnya. Tapi sistem of play dari Arteta ini memang sudah bisa dipahami oleh para pemain Arsenal. Jadi memang Arteta membangun Arsenal itu kan dari minus ya. Kita tahu ya, sebelumnya Arsenal tuh tidak punya pemain-pemain seperti sekarang ini ya. Artinya pemain-pemain yang mengandalkan intelijensia dan juga yang sebetulnya dalam cara menyerang ya gak ada obatnya lah. Bahkan kalau menurut saya cara menyerang Arsenal itu lebih berani daripada Manchester City. Karena cara menyerang Arsenal itu sebetulnya tidak bergantung kepada satu pemain. Jadi pada saat bola itu sudah berada di area pertahanan tim lawan, maka tidak mudah bagi para pemain tim lawan yang bermain di lini pertahanan itu untuk bisa memprediksi kira-kira bola itu akan diberikan ke siapa, atau mungkin akan langsung di-shooting oleh pemain Arsenal yang bermain di posisi penyerang sayap seperti Bukayo Saka atau juga Martinelli atau juga Trossard atau juga Kai Havertz, dan sekarang ada Merino yang sudah mulai konsisten mencetak gol. Padahal Merino tuh kita tahu adalah attacking midfielder ya, adalah gelandang serang, tapi Arteta ya mau tidak mau perlu memainkan dia sebagai striker palsu yang sebelumnya dia bermain sebagai striker bodong, artinya sulit mencetak gol. Tapi sekarang oke lah, dia sudah mulai tune in, dan Arsenal juga punya pemain muda seperti Nwaneri yang sempat menggantikan posisi dari Saka. So, Arsenal sebetulnya adalah tim yang sudah matang dari segi permainan, tapi mentalitas gak kuat mereka ini. Padahal seharusnya ini adalah musim lah yang mereka bisa menjadi juara, atau mungkin juga musim lalu pada saat selisih poinnya sudah jauh dari City dan musim sebelumnya lagi. Tapi kalau gak ada mental ya gak mungkin lah bisa menjadi juara. Tapi memang cara melihat Arsenal main itu ya memang menghibur ya, karena para pemain Arsenal itu selalu berpikir bagaimana caranya mereka bisa mencetak gol secepat mungkin, dan kalau bisa mencetak banyak gol.
Maka itu hampir di setiap pertandingan itu Arsenal selalu unggul dari segi ball possession dan juga jumlah peluang, sama seperti di pertandingan dini hari tadi. Bahkan menurut saya seharusnya Arsenal bisa menang dengan jumlah gol lebih banyak. Seharusnya bisa menang lah dengan 5-1 atau 6-1. Tapi ya finishing memang masih menjadi masalah bagi para pemain mereka. Dan Arteta ini saya pikir butuh striker lah ya musim depan. Karena ya Arsenal perlulah pemain yang bisa mencetak puluhan gol ya per musim sebagai striker ya. Kalau memang mereka ingin menjadi juara. Karena walaupun mereka produktif, tapi kadang-kadang di sebuah pertandingan yang tim lawan itu bermain ekstra defensif, mereka akan sulit untuk bisa mencetak gol. Dan saya juga sebagai fan Arsenal agak was-was juga nih, pasti Fulham defensif, dan memang Fulham defensif, tapi kepintaran dari para pemain Arsenal yang bisa memanfaatkan ruang yang kecil di dalam area pertahanan dari Fulham yang bisa membuat mereka mencetak gol, apalagi Merino itu. Saya pikir Merino itu akan masih mengotak-ngatik bola, tapi bagus juga dia shooting langsung pada saat Timber build up, memberikan bola kepada Nwaneri, dan Nwaneri memberikan passing ke dalam kotak penalti. Nah, artinya decision making dari para pemain Arsenal memang bagus, dan ya bisa dikatakan nih ada faktor luck juga ya, terkena pemain dari Fulham, bola berubah arah, dan Leno, mantan penjaga gawang dari Arsenal, tidak bisa menahan bola yang masuk ke gawangnya. 1-0 ya itulah yang memberikan keunggulan bagi Arsenal, walaupun Arsenal kita tahu 1-0 itu bagi mereka gak cukup. Mereka tetap menyerang lah, dan Fulham sebetulnya gak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya ya, kalaupun ada peluang itu setengah peluang lah. Karena memang dengan high defensive line dari para pemain Arsenal, walaupun ya berbahaya juga, bisa kecolongan dari counter, tapi sejauh ini saya melihat ya mereka sudah bisa antisipasi lah counter-counter tersebut. Tapi sayangnya di pertandingan ini Gabriel tidak bisa menyelesaikan pertandingan sampai selesai kan. Dan kita juga belum tahu seberapa lama dia akan cedera, tapi bisa juga nanti dia absen untuk pertandingan Liga Champions lawan Madrid. Nah, itu bisa menjadi titik lemah juga bagi Arsenal nanti, karena Gabriel bersama Saliba, wah udah kompak banget. Dan kita tunggu nanti Ben White sudah bisa bermain atau belum. Ben White juga sebetulnya bisa bermain sebagai salah satu center back, atau juga mungkin Kivior. Tapi memang Arsenal tinggal menunggu waktu saja mencetak gol lagi, dan ternyata pada saat Saka masuk, saya sudah feeling, jujur, ini Saka bisa berbuat sesuatu, karena 1-0 itu belum cukup, bisa saja Fulham menyamakan kedudukan. Dan gol dari Saka ini luar biasa. Pada saat dia mendapatkan umpan terobosan itu, sebetulnya dia mendapatkan bukan umpan terobosan ya, itu Martinelli yang memulai attack, memberikan ke Merino, Merino memberikan crossing, dan Martinelli ini pintar ya, walaupun Martinelli sebelumnya juga miss 3 chances secara keseluruhan ya, tapi dia sontek itu bola, ternyata di tiang jauh ada Saka. Luar biasa itu golnya dari Saka loh. Ini bukan gol yang mudah bagi Saka, karena dia perlu mencari ruang di dalam area kotak penalti dari Fulham. Tapi saya melihat para pemain Arsenal ini, kalau sudah unggul selisih 2 gol, coba deh teman-teman perhatikan deh di match-match Arsenal, pasti nanti kecolongan. Dan itu sebetulnya gol yang easy goal lah sebetulnya bagi Fulham, yang saya pikir lucky juga itu, tendangan deflected ya, sehingga tidak bisa diantisipasi oleh Raya, dan Fulham mencetak ya gol hiburan lah. Tapi yang paling penting bagi Arsenal kan 3 poin, dan mereka harus tetap berada di zona 4 besar supaya bisa bermain di Champions League musim depan. Dan tentang pertandingan MU, waduh, saya gak nyangka sih mereka bisa kalah. Karena mereka juga kemasukan gol kan di menit ke-5 atau 6 ya, itu dari Elanga loh, mantan pemain dari MU. Saya bingung loh, semua mantan pemain dari MU lagi bagus di klub-klub baru mereka. Belum lagi Anthony Elgasing, ya kan, si Duta Gocek di Betis, bahkan Isco, pemain Betis, mengatakan nih, sepertinya fans dari Betis harus mengumpulkan dana nih untuk bisa mengontrak, agar Real Betis bisa mengontrak Anthony, karena Anthony permainannya luar biasa di La Liga. Rashford mencetak gol demi gol bagi Aston Villa, bahkan timnya sekarang masih bermain di Champions League dan akan bermain di semifinal Piala FA. Sama juga dengan Elanga yang mencetak gol ke-6-nya. Padahal MU memulai pertandingan dengan sangat baik, karena kan Bruno yang mendapatkan peluang lebih dulu kan. Jadi secara attacking MU ini sudah tim yang bagus lah. Saya pikir cara ini Amorim meminta para pemain itu bermain progressive passing, ini salah satu permainan yang terbaik loh bagi saya dari tim English Premier League. Jujur loh, dalam hal menyerang ya MU ya, bahkan mereka bisa menciptakan total 24 atau 25 percobaan ke arah gawang dari Forest yang dikawal oleh penjaga gawang mereka tuh Matt Sells ya, yang telah mencatat 13 clean sheet. Jadi memang Forest tuh mainnya ya pragmatis, bukan cuma parkir bus. Mungkin mereka bawa pesawat, parkir aja itu pesawat ya kan, yang double decker pula. Tapi counter mereka memang berbahaya. Saya masih ingat tuh lawan Arsenal mereka bertahan total dan mereka mendapatkan 1 poin. Jadi dari awal pada saat saya nonton match ini, saya sudah feeling nih pasti Forest bertahan, tapi saya tidak menyangka bahwa mereka akan bisa mencetak gol lebih cepat. Tapi ya memang itu yang mereka perlukan, gol cepat. Elanga bisa mencetak gol counter seperti itu, ya kan, berlari begitu jauh, gak ada pemain MU yang bisa
mengcover area, gak ada yang bisa menghentikan dia, kan kacau ini pertahanan dari MU. Jadi ini bukan soal 3 center back atau 4 pemain bertahan, tapi cara para pemain MU itu bisa menutup ruang di tengah dan juga di pertahanan pada saat mereka berani bermain sepak bola menyerang. Jadi ya pada saat Amorim tidak mendapatkan materi pemain yang dia butuhkan, ya akan begini terus MU. Udah menang, udah seri, udah tidak terkalahkan 4 pertandingan, tahu-tahu kalah. Ya kan, walaupun Forest memang berada di zona papan atas, tapi saya pikir dengan materi pemain yang MU punya, seharusnya bisa mereka menang ini match. And they're a very good team actually up front dengan Garnacho ya, walaupun Garnacho di match ini saya bingung kembali nih ke setelan pabrik nih, agak egois juga nih dia. Hanya 1 umpan kunci yang dia berikan kepada si Bruno Fernandes, tapi gol dari Elanga ini kan luar biasa. Ini sudah menunjukkan bahwa pertahanan MU ini memang masih belum solid. Dan MU bisa menciptakan banyak peluang melalui teamwork loh. Jadi ini MU sebenarnya dari cara teamwork mereka sudah bagus, cuma keberanian dari Amorim merubah segalanya bagi MU itulah yang menjadi resiko bagi dia. Plus dia tidak punya striker yang bisa mencari ruang. Zirkzee juga mainnya gak bagus, diganti Højlund juga gak bagus, dan Højlund juga pada saat sudah mendapatkan ruang gak diumpan oleh Garnacho ataupun Bruno. Dan justru pada saat Maguire masuk dan dimainkan sebagai striker di depan, dia lebih baik karena dia mendapatkan 2 peluang untuk mencetak gol. 1 headingnya melenceng, 1 lagi hampir dia mencetak gol kalau bukan ada si Murillo yang bisa menghalau bola di garis gawang. Jadi sebetulnya MU ini menang, tapi di statistik bos. Nah, artinya kan membuktikan lagi bahwa ball possession bukan segalanya. City bermain ball possession betul, tapi Pep Guardiola punya materi pemain untuk bermain ball possession. MU belum punya materi pemain untuk bermain total menyerang, untuk bermain attacking football dan juga mengandalkan ball possession. Maka itu mereka sering kecolongan dari counter. Nah, ini mirip juga seperti timnas Indonesia kita, yang saya ingat mayoritas dari teman-teman yang merupakan supporter dari timnas Indonesia menginginkan permainan menyerang. Tapi ternyata pada saat menyerang melawan Australia di kandang Australia di Sydney, bermain attacking football, possession juga persentasenya tinggi, kebobolan 5 gol. Nah, artinya memang di sepak bola yang penting bagaimana bisa bermain efektif untuk bisa mencetak gol dan mendapatkan 3 poin. Nah, saya pikir di next match tentu Amorim akan lebih berhati-hati. Tapi pada saat MU ini ketemu klub yang besar, mereka lebih banyak mendapatkan hasil akhir yang positif karena mereka akan bermain sedikit pragmatis. Jadi kuncinya itu bukan harus bermain ekstra defensif, tapi bermain mengandalkan tempo permainan. Jika MU bisa bermain seperti itu, seperti yang mereka tunjukkan lawan klub-klub besar, kalau nggak salah abis ini mereka akan ketemu City, saya yakin MU akan bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Jadi itu saja teman-teman analisa yang bisa saya berikan. Memang saya juga absen ya 2 hari kemarin karena menikmati liburan, tapi ya saya perlu membuat konten ini karena memang ada hal yang menarik yang perlu saya bahas, yaitu pertama Arsenal ya kan yang masih mengejar Liverpool ya, walaupun nggak akan bisa lah menjadi juara, tapi MU yang seru nih ya. Kita tunggu nanti apakah MU bisa mendapatkan kemenangan di next match untuk bisa memastikan mereka bertahan di Premier League, karena hitung-hitungannya bagi sebuah tim yang ingin bertahan di Premier League, mereka harus bisa mendapatkan 40 poin. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.